Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Dwi Romadoni dengan NIM 12241600014 dari kelas SI 24 SIM 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah konsep data warehouse dan mining yang diompu oleh Bapak Agus Rivaldi. Studi kasus yang akan saya gunakan adalah studi kasus forecasting data mining cuaca di negara Nordik, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Studi kasus ini adalah untuk memprediksi suhu harian untuk sistem peringatan dini cuaca dengan menggunakan framework CRISP-DM dengan tujuan pembelajaran menganalisis data time series untuk menemukan pola musiman dan tren, menerapkan algoritma forecasting random forest pada data cuaca, mengevaluasi model forecasting menggunakan metrik RMSI, MAI, dan R kuadrat, membangun sistem prediksi suhu untuk peringatan dini cuaca ekstrim, dan memahami perbedaan implementasi forecasting pada data time series versus data cross-sectional. Selanjutnya kita masuk ke fase 1, yaitu business understanding. Untuk memahami masalah bisnis prediksi cuaca untuk peringatan dini. Latar belakang masalahnya adalah Lembaga Meteorologi Nasional Nordik menghadapi tantangan perubahan cuaca ekstrim semakin sering terjadi akibat perubahan iklim, keterbatasan akurasi perakiran cuaca jangka pendek 1-3 hari ke depan, dampak signifikan terhadap sektor pertanian, transportasi, dan pariwisata. Masyarakat dan industri membutuhkan informasi cuaca yang lebih akurat dan real-time, keterlambatan peringatan cuaca ekstrim, serta menyebabkan kerugian ekonomi dan resiko keselamatan. Problem statement-nya adalah, bagaimana membangun model prediksi suhu rata-rata harian yang akurat menggunakan data historis cuaca di wilayah Nordik, bagaimana mengidentifikasi pola musiman dan hubungan antara variabel cuaca terhadap suhu, terakhir, bagaimana menghasilkan prediksi yang berguna untuk sistem peringatan dini cuaca ekstrim. Masalah bisnisnya adalah, manajemen BMKG Nordik ingin mengetahui pola dan tren suhu harian di wilayah Nordik berdasarkan data historis 5 tahun, yakni 2015 sampai 2019, membangun prediksi suhu rata-rata harian menggunakan variabel pendukung seperti curah hujan, ketebalan salju, dan faktor geografis. Ketiga, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap cuaca ekstrim melalui informasi yang akurat. Keempat, mengurangi resiko kecelakaan akibat cuaca buruk di sektor transportasi. Yang kelima, meningkatkan efisiensi operasional sektor pertanian dan energi. Dengan tujuan analisis, memprediksi suhu rata-rata harian dengan akurasi tinggi, memberikan peringatan dini saat suhu diprediksi ekstrim, mendukung perencanaan kegiatan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, mengoptimalkan jadwal pemeliharaan infrastruktur transportasi. Kelima, meningkatkan keselamatan masyarakat melalui informasi cuaca yang akurat. Di sini manfaatnya adalah masyarakat umum sebagai informasi cuaca akurat untuk aktivitas harian, sektor transportasi mengurangi resiko kecelakaan akibat cuaca buruk, di sektor pertanian menentukan waktu tanam dan panen yang tepat, sektor pariwisata mengoptimalkan jadwal operasional, dan bagi BMKG tersendiri adalah meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik. Dengan kriteria sukses, menghasilkan model prediksi suhu dengan R kuadrat lebih sama dengan 0,80, model mampu memprediksi suhu dengan MAI kurang dari 2,5 derajat Celcius, model mampu memprediksi suhu dengan RMSI kurang dari 4,4 derajat Celcius, model dapat mengidentifikasi potensi cuaca ekstrim, dan terakhir, model dapat dideploy dalam bentuk dashboard interaktif publik. Selanjutnya kita masuk ke fase 2, yakni data understanding. Untuk memahami data cuaca untuk prediksi suhu harian. Sumber datanya diambil dari dataset nordicsweather.csv dengan jumlah pengguna 500 users, 3 negara Nordik dianalisis, yakni Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Periode tahunnya dari 2015 sampai 2019. Deskripsi atributnya yaitu ada country, tipe data objek sebagai negara pengamatan, date, tipe data daytime sebagai tanggal observasi, precipitation, tipe data float sebagai curah hujan, snow depth, tipe data yang float sebagai kedalaman salju, suhu rata-rata float, yakni suhu rata-rata, Tmax float sebagai suhu maksimum, Tmin float sebagai suhu minimum.
Lanjut, kita masuk ke import library untuk semua fase data. Di sini ada import Panda dan import NumPy itu sebagai library untuk memanipulasi analisis data. Lalu ada import Matplotlib dan import Seaborn itu sebagai visualisasi data. Lalu from sklearn, import TrainTestSpeed itu sebagai class label encoder. Lalu ada import label encoder, standard scalar, min-max scalar itu untuk processing data. Lalu ada random forest, import random forest regressor sebagai untuk modeling. Lalu main absolutely error itu untuk sebagai evaluasi model. Dan import transact speed itu untuk library speed data. Import warning sebagai pengaturan awal. Dan kode ini sebagai pengaturan visualisasi global. Dan np random set itu untuk reproduksi hasil SBM42. Lalu dikonfirmasi, di print untuk konfirmasi apakah library sudah terimport atau belum. Dan hasilnya, semua library berhasil diimport. Lalu kita masuk ke load dataset. Pertama ini adalah read CSV untuk mengolah datasetnya untuk membaca dataset kita. Lalu ini nge-print informasi datasetnya. Kode ini untuk ukuran dataset dengan ada berapa baris dan ada berapa kolom. Lalu ini untuk nge-print nama kolomnya. Dan ini untuk nge-print tipe data setiap kolomnya. Lalu kode ini untuk mempreview data. Ada data 5 baris pertama dan 5 baris terakhir. Lalu menampilkan informasi lengkap dataset dengan devinfo. Dan menampilkan statistik deskriptif untuk semua kolom numerik. Hasilnya akan seperti ini. Ada tampilan informasi dataset. Shape datasetnya ada 5.478 baris dan 7 kolom. Kolom yang tersedia ada country, date, precipitation, snow depth, temperature average, temperatur maksimal, dan temperatur minimal. Tipe datanya seperti ini, country sebagai objek, date objek, precipitation, snow depth, temperatur rata-rata, temperatur maksimal, temperatur min sebagai float. Dan ini data 5 baris pertama. Lalu ini 5 baris data terakhir. Dan ini informasi lengkap dari data set tersebut. Dari semua kolom, semuanya tidak ada yang nol. Dan ini ada statistik deskriptifnya. Lanjut, yang kedua masuk ke fase data understanding. Cek shape dataset dan tipe data ini sudah dijelaskan di atas untuk menampilkan dataset. Lalu printdef is nusum itu adalah untuk menampilkan missing value per kolom. Lalu duplicate sum baris itu adalah cek data duplikat. Lalu statistik suhu rata-rata ini untuk menampilkan statistik deskripsi untuk kolom target. Targetnya itu temperatur rata-rata. Lalu di sini adalah untuk mengecek semua missing value yang lengkap per kolom. Dan hasilnya adalah seperti ini. Missing value dari semua kolom adalah 0 dan tidak ada yang missing value dari setiap kolom. Duplikatnya semua kolom itu 0 baris. Dan di statistik suhu rata-rata seperti ini hasilnya, semuanya ada hasilnya. Lalu missing value per kolom lengkapnya adalah 0. Lalu masuk ke pengecekan outlier. Pengecekan outlier ini adalah termasuk pengecekan nilai yang tidak masuk akal. Pengecekan suhu kurang dari minus 30 derajat dan lebih dari 30 derajat itu outlier, karena rentang suhu yang masih mungkin terjadi di bumi adalah tidak mungkin kurang dari minus 30 derajat dan lebih dari 30 derajat. Lalu pengecekan suhu outlier yang tidak logis secara ilmiah, kecuali di lokasi ekstrim, yaitu kurang dari minus 50 derajat dan lebih dari
40 derajat. Selanjutnya, untuk pengecekan nilai negatif pada snow depth atau ketebalan salju. Karena ketebalan salju secara fisik tidak mungkin bernilai negatif, karena nilai negatif itu mengindikasikan kesalahan pengukuran atau ada data yang korup. Menggunakan kode ini. Lalu pengecekan nilai negatif pada precipitation atau curah hujan. Karena curah hujan tidak mungkin negatif. 0 adalah minimumnya. Dengan menggunakan kode seperti ini. Lalu pengecekan konsistensi suhu. Jadi suhu minimum harus kurang atau sama dengan dari suhu rata-rata. Suhu rata-rata harus kurang dari sama dengan suhu maksimum, dan suhu minimum harus kurang dari sama dengan suhu maksimum. Dan kita menggunakan kode seperti ini. Dan sini keluar nilai yang tidak masuk akal pada suhu semuanya 0, jadi tidak masuk akal pada suhu. Tapi di nilai tidak masuk akal pada ketebalan salju itu ada 6 baris. Nilai tidak masuk akal pada curah hujan juga 0, dan konsistensi suhu antara suhu minimum, suhu rata-rata, dan suhu maksimum adalah seperti ini. Lanjut kita masuk ke visualisasi distribusi suhu rata-rata. Di sini menggunakan kode seperti ini, PT Figure Fix Size 10,5 untuk membuat kanvas gambar dengan ukuran 10 inci dan 5 inci. Lalu kode warna dengan steel blue dan membagi data menjadi 50 interval kelompok. Kode true menambahkan kurva kepadatan, kernel density estimation. Ini untuk bagian judul dengan judul distribusi suhu rata-rata dengan format bold dan font size-nya 13. Untuk X labelnya adalah variabel suhu dan Y labelnya yaitu tentang frekuensi atau jumlah data. Dan kode ini untuk menampilkan nilai rata-rata. Lalu dibuat juga kode untuk menampilkan nilai median. PLT Legend untuk menampilkan keterangan untuk garis-garis yang ditambahkan. PLT Tag Layout untuk mengatur layout agar elemen tidak terpotong. PLT Show untuk menampilkan grafik. Lalu muncul grafik seperti ini. Arti dari grafik ini adalah cuaca di negara Nordik sangat bervariasi dari minus 30 derajat sampai 24 derajat Celcius. Suhu paling sering sekitar 0 sampai 10 derajat Celcius. Itu berada di puncak grafik. Ada 2 musim yang terlihat. Musim dingin, suhu dengan kurang dari 0 derajat Celcius ada di sebelah kiri. Dan musim panas, suhu lebih dari 10 derajat Celcius ada di sebelah kanan. Antara mean dan median cukup simetris dan tidak ada suhu ekstrim aneh atau yang bisa dengan sebut outlier. Lanjut, kita membuat heat map. Sini adalah kode untuk memilih kolom numerik yang akan dianalisis korelasinya, yaitu ada temperatur rata-rata, temperatur maksimal, dan temperatur minimum, precipitation, dan snow depth. Lalu ini digunakan untuk menghitung matriks korelasi yang nilainya berkisar antara minus 1 hingga plus 1. Itu adalah termasuk korelatif negatif dan positif sempurna. Lalu kode ini digunakan untuk menampilkan korelasi terhadap temperatur rata-rata, yakni untuk mengurutkan dari korelasi positif tertinggi ke terendah. Dan ini adalah kolom untuk membuat heat map-nya dengan lebar 8 dan tingginya 5. True untuk menampilkan nilai korelasi dalam kotak, FMT2F untuk format 2 angka di belakang koma, CMap keluar warna lebih merah positif, dan biru negatif. Line width-nya 0,5 itu garis pemisahnya, square itu adalah bentuknya kotak persegi. Dan titelnya heatmap korelasi antar fitur cuaca Nordik. Dan gini hasil untuk heatmap-nya. Warna merah tua itu berarti korelasi positif sangat kuat mendekati 1,0. Merah orange dari yang paling merah tua. Merah tua itu
yang korelasi positif sangat kuat. Merah oranye korelasi positif kuat, kuning korelasi positif sedang, putih tidak ada korelasinya, biru muda korelasi negatif sedang, dan biru tua korelasi negatif kuat. Jadi korelasi antara suhu temperatur rata-rata, temperatur maksimum, dan temperatur minimum yaitu antara temperatur rata-rata dan temperatur maksimum yaitu korelasinya 0,98 yang artinya sangat kuat. Yakni jika suhu rata-rata naik, maka suhu maksimal juga akan naik. Lalu di sini ada temperatur rata-rata dan temperatur minimum, korelasinya ada 0,97 yang artinya juga sangat kuat. Lalu ada temperatur maksimum dan temperatur minimum, korelasinya adalah 0,95 yang artinya juga sangat kuat. Lalu ada korelasi suhu dengan curah hujan. Temperatur rata-rata dan curah hujan korelasinya 0,9%, hampir tidak ada pengaruh. Begitu juga dengan temperatur rata-rata dan precipitation atau curah hujan, korelasinya 0,6 dan juga hampir tidak ada. Itu juga temperatur minimum dan precipitation atau curah hujan 0,16, artinya sangat lemah. Lalu ada korelasi suhu dengan ketebalan salju. Temperatur rata-rata dengan snow depth atau tebalan salju yaitu minus 0,67 yang artinya negatif kuat, di mana suhu tinggi yang berarti saljunya sedikit. Begitu juga dengan temperatur maksimal dengan snow depth atau ketebalan salju itu 0,64 yang negatif, yang artinya negatifnya kuat. Lalu ada temperatur minimum dengan snow depth ada di minus 0,67 negatif kuat, artinya misal suhunya rendah maka saljunya juga akan sangat banyak. Selanjutnya kita akan masuk ke data preparation. Ini ada langkah-langkah dari data preparation, yaitu yang pertama handling nilai negatif pada snow depth, yang kedua parsing dan sorting tanggal, yang ketiga encoding data kategorikal, yang keempat ada feature engineering, yang kelima seleksi fitur dan target, yang keenam split data training dan testing. Langkah pertama data preparation adalah ini kode untuk mengcopy data bersih, yaitu menjaga data original tetap aman dan tidak berubah dan bekerja pada data yang baru untuk processing. Lalu kode ini untuk mengecek nilai negatif pada snow depth dan memberikan baseline jumlah error sebelum diperbaiki. Kode ini untuk ubah nilai negatif menjadi 0 karena ketebalan salju itu tidak mungkin negatif. Jadi membersihkan data terlebih dahulu dan nilai yang secara fisik tidak mungkin. Lalu verifikasi hasil handling. Kode ini untuk memastikan tidak ada nilai negatif yang tersisa dan memberikan konfirmasi visual bahwa langkah-langkah sudah berhasil. Jadi hasilnya adalah nilai negatif pada snow depth yang tadi hasilnya 6 baris, setelah di handling jadi 0. Nilai negatifnya. Jadi di sini adalah nilai negatif pada snow depth itu telah diubah angkanya menjadi 0. Lalu masuk ke data preparation yang kedua. Kode ini untuk memastikan kolom date bertipe string dan bersih dari space ekstra. Dan kode ini juga mengubah kolom date menjadi tipe datetime. Format tanggal di dataset itu adalah MMDD bulan hari tahun. Dan jika ada yang tanggal yang tidak bisa diparse akan diubah menjadi NAT. Dan fungsi ini untuk menghitung berapa banyak NAT dan untuk menghapus baris yang memiliki NAT di kolom date. Kode ini untuk mengurutkan data dari tanggal terlama ke terbaru dan untuk mereset indeks setelah sorting. Lalu print ada berapa baris yang dihapus dan data sudah diurutkan. Dan ini hasilnya tidak ada tanggal invalid dan artinya juga tidak ada yang dihapus dan data sudah diurutkan. Langsung masuk ke data preparation. Kode ini adalah untuk melihat nilai unik sebelum encoding, mengambilkan array nilai unik dalam kolom. Lalu kode ini adalah untuk inisialisasi label encoder.
membuat objek label encoder mengubah nilai kategorikal menjadi representasi numerik. Lalu kode ini untuk melakukan encoding, yaitu untuk mempelajari mapping kategori berubah jadi angka dan mengubah data asli angka berdasarkan mapping. Kode ini untuk melihat hasil encoding negara menjadi angka. Jadi Finland, Norway, dan Sweden itu akan diubah menjadi angka. Lalu ini kode untuk melihat 5 baris pertama setelah encoding. Dan ini untuk mengeprint bahwa hasil encoding country itu sudah selesai. Hasilnya adalah nilai unik sebelum encoding itu negara nama seperti biasa Finland, Sweden, dan Norway. Hasil encodingnya, Finland menjadi 0, Norway menjadi 1, dan Sweden menjadi 2. Dan menampilkan 5 baris pertama setelah encoding. Seperti ini hasilnya. Lanjut, kita masuk ke data preparation langkah keempat. Kode ini dibuat untuk memverifikasi bahwa kolom date sudah dalam format datetime. Dan untuk melihat tanggal format sebelum ekstraksi sebanyak 5 baris. Kode ini digunakan untuk ekstraksi bulan 1 sampai 12 dan ini adalah ekstraksi untuk tahun. Ini untuk menghasilkan data yang berhasil diekstraksi sebanyak 5 baris pertama. Hasilnya adalah seperti ini. Contoh tanggal sebelum ekstraksi adalah tanggal 2002, contohnya 2015 0101. Dan 5 baris pertama setelah diekstraksi bulan dan tahun adalah date-nya tetap 2015 0101, month-nya 1, year-nya 2015. Karena month-nya 1 itu berarti Januari. Maksudnya date-nya kenapa format seperti itu adalah supaya bisa diolah untuk analisis waktu dan bisa diurutkan dengan benar, bisa diekstrak dari tahun, bulan, hari, dan lainnya, dan format internasional yang dipahami semua orang. Masuk ke data preparation langkah kelima. Ini untuk menentukan fitur X dan target Y. Kode ini dibuat untuk variabel apa saja yang digunakan sesuai yang ada di business understanding tadi, yaitu ada precipitation, snow depth, country encode, dan month. Lalu target yang diprediksi adalah temperatur average. Ini untuk menampilkan targetnya. Lalu kode ini dibuat untuk memisahkan fitur dan target. Lalu kode ini dibuat untuk menampilkan informasi per fitur atau per kolom. Jadi fiturnya curah hujan, ketebalan salju, negara, seperti yang udah dibuat tadi encoding, dan serta bulannya. Lalu juga mengeprint dari target, yaitu temperatur atau suhu rata-rata harian. Lalu di sini ada memverifikasi jumlah data. Hasilnya seperti ini, yaitu fiturnya seperti tadi ada precipitation, snow depth, country encoded, dan month. Targetnya adalah T average, yaitu suhu rata-rata harian. Shape X-nya atau fitur X-nya itu ada 5478 dan 4 kolom. Shape Y-nya itu ada 548. Dan fitur dan target sudah ditentukan. Lalu masuk ke langkah 6. Membagi data menjadi training set 80% dan testing set 20%. Kode ini digunakan untuk melihat jumlah data sebelum di-split atau dibagi. Lalu, ini adalah kode untuk split data. 0,2 itu berarti 20% untuk testing dan 80% untuk training. Random state 42 agar hasil sheet dapat direproduksi. Dan ini kode untuk menampilkan hasil split yang sudah ditentukan tadi. Training setnya ada berapa baris, testing setnya ada berapa baris. Kode ini adalah cek proporsi dan memastikan proporsi sesuai apa yang diinginkan. Lalu hasilnya adalah total datanya dari 5.478 baris, hasil split datanya training set X dan training set Y ada 4.382 baris, training set Y dan testing set Y ada 1.096 baris. Proporsinya sudah pas, yaitu training 80% dan testing 20%. Dan pada ini, split data telah selesai.
dan juga akhirnya dari data preparation. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian modeling. Modeling yang saya pakai adalah Random Forest Regressor. Alasan saya memilih modeling ini adalah dipilih berdasarkan karakteristik data dan tujuan proyek, yaitu data hanya 5 tahun, fitur MON dapat menangkap pola musiman, Random Forest mampu menangani hubungan nonlinear antar fitur, dan tidak memerlukan normalisasi data. Kode ini digunakan untuk memprediksi pada data testing, yaitu menggunakan model yang sudah dilatih, dan juga untuk memprediksi temperatur rata-rata berdasarkan fitur X di tes, dan hasil prediksi disimpan di YPRF. Lalu ini untuk menampilkan informasi model. Di sini untuk mengakses atribut model yang menyimpan jumlah pohon dan mencetak fitur yang sudah dilakukan di data preparation. Hasilnya, jumlah pohon itu ada 100 dan fitur yang digunakan ada precipitation, snow depth, country encode, dan bulan. Dan model Random Forest selesai dilatih dan siap digunakan untuk tahap selanjutnya. Jadi kita masuk ke fase yang terakhir, yaitu fase evaluation, yaitu untuk mengevaluasi dan interpretasi model. Jadi metrik evaluasi yang akan dipakai adalah MAE, yaitu Mean Absolute Error, untuk mengukur rata-rata selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai aktual. Yang kedua, metrik RMSE, yaitu Root Mean Square Error, untuk mengukur akar dari rata-rata kuadrat selisih antara prediksi dan aktual. R Quadrat Score, koefisien determinasi, yaitu untuk mengukur seberapa baik model menjelaskan variasi data. Kriteria evaluasinya, R Quadrat Score adalah lebih dari sama dengan 0,80%, MAI-nya kurang dari 2,5 derajat Celcius, RMSE-nya kurang dari 4,0 derajat Celcius. Lalu kita masuk ke evaluasi Random Forest. Kode ini digunakan untuk menghitung rata-rata selisih absolut antara aktual dan prediksi, yaitu untuk mengukur seberapa besar error prediksi dalam satuan yang sama dengan target derajat Celcius. Kode ini digunakan untuk menghitung rata-rata kuadrat selisih antara aktual dan prediksi. Itu untuk memberikan penalti lebih besar untuk error yang besar karena dikuadratkan. Lalu kode ini untuk mengubah MSE kembali ke skala asli dengan mengambil akar kuadrat. Lalu R2RF ini untuk membandingkan model dengan baseline prediksi rata-rata. Dan ini adalah print untuk evaluasi hasil Random Forest-nya. Print hasil MAI-nya, print hasil RMSE-nya, dan print hasil R kuadratnya. Lalu muncul hasil evaluasi Random Forest, MAI sebesar 2,29, RMSE 3,05, dan R kuadratnya 0,84. Lalu kita masuk ke evaluasi model Random Forest. Model ini digunakan untuk menampilkan hasil. Kurang dari 10 yaitu lebar 10 karakter, 15,4 ini adalah berarti lebarnya 15 dan desimalnya 4 karakter untuk nilai. Lalu di sini print kriteria sukses Random Forest, yaitu targetnya tadi, R kuadratnya lebih besar dari 0,80, MAI-nya kurang dari 2,5 derajat Celcius, dan RMSE-nya kurang dari 4,0 derajat Celcius. Di sini adalah untuk mengeprint hasil Random Forest-nya. Nanti hasilnya akan muncul di sini dan ditentukan apakah lolos dan tidak lolosnya. Jika sesuai dengan target, maka akan lolos, dan tidak sesuai, maka hasilnya silang. Lalu ini juga di print, jika semua dari 3 metrik tersebut lolos, maka akan dicetak model Random Forest dinyatakan berhasil. Jika gagal, akan dicetak model belum memenuhi kriteria sukses. Dan di sini bisa dilihat hasil dari evaluasi model Random Forest-nya adalah seperti yang tadi, MAI-nya itu ada 2,905, RMSE-nya 3,0571, dan R kuadratnya 0,8493. Ini target kriteria suksesnya, dan hasil Random Forest-nya adalah
semuanya dinyatakan lolos, dan model random forest dinyatakan berhasil dan model memenuhi semua kriteria sukses. Hasil evaluasi model random forest, seperti tadi sudah dibilang, bahwa semua metrik memenuhi kriteria dan semuanya dinyatakan berhasil. Jadi interpretasi hasilnya adalah model random forest berhasil memenuhi seluruh kriteria sukses yang telah ditetapkan pada business understanding. Nilai R kuadrat sebesar 84,93% yang menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 84,93% variasi suhu yang terjadi di wilayah Nordik, yang berarti model memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik. Lalu MI sebesar 2,29 derajat Celcius mengindikasikan bahwa rata-rata error prediksi masih dalam batas toleransi yang dapat diterima untuk sistem peringatan dini cuaca ekstrim. Dan RMSE-nya sebesar 3,06 derajat menegaskan bahwa model memiliki tingkat konsistensi yang baik dalam melakukan prediksi. Jadi, kesimpulannya, model random forest dinyatakan berhasil dan layak untuk diimplementasikan sebagai sistem pendukung peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah Nordik. Selanjutnya kita masuk ke visualisasi metrik dari random forest. Kode ini digunakan untuk menyiapkan data untuk grafik. Kode ini untuk posisi batang, diagram batangnya, dan di sini untuk membuat figur dan batangnya. Lalu di sini adalah untuk menambahkan label dan judul. Di sini X labelnya itu metrik evaluasi dan Y labelnya adalah nilai. Judulnya adalah kinerja model pada random forest. Ini juga digunakan untuk posisi tik di sumbu X dan menamai matriks. Lalu juga digunakan untuk menambahkan garis grid horizontal. Kode-kode ini digunakan untuk menambahkan nilai di atas batang. Height-nya untuk tinggi batang dan nilainya sebanyak 4 desimal. Sini juga untuk mengatur posisi teks dan teks 3 poin ke atasnya dan juga bagaimana ukuran teksnya. Lalu ditampilkan grafiknya. Dan muncullah grafik seperti ini. Visualisasi ini menampilkan kinerja model random forest berdasarkan 3 metrik evaluasi, yaitu MAE, RMSE, dan R kuadrat score. Dari grafik batang di atas dapat dilihat bahwa random forest menunjukkan performa yang sangat baik pada seluruh metrik evaluasi. Nilai MAE sebesar 2,29 derajat, RMSE 3,06 derajat yang tergolong rendah, mengindikasikan bahwa model memiliki tingkat error yang kecil dan konsisten. Lalu R kuadrat score sebesar 0,8493 atau 84,93%, menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 84,93% variasi suhu yang terjadi di wilayah Nordik. Ketiga metrik ini telah berhasil memenuhi kriteria sukses yang ditetapkan. Dan hal ini membuktikan bahwa random forest memiliki kinerja yang handal dan dapat diandalkan untuk memprediksi suhu rata-rata harian di wilayah negara Nordik. Lanjut masuk ke visualisasi aktual versus prediksi dengan random forest. PT figure text ini gunakan untuk ukuran tabelnya sebanyak 10x6. Kode ini digunakan untuk scatter plot aktual versus prediksi random forest. Menampilkan nilai aktual dan prediksi, transparansi sebanyak 40%, dan juga ukuran titiknya 15. Kode ini digunakan untuk garis ideal jika prediksi sama persis dengan aktual. Di sini juga ada untuk batas sumbu minimal dan maksimalnya, dan juga mengatur membuat garis dari minimal sampai maksimal, mengatur tebal garis, dan memberi label untuk legenda. Kode ini digunakan untuk judul dan label. Judulnya adalah aktual versus prediksi random forest. X label dan Y label ini untuk sumbu X dan Y label. Kata legend untuk menampilkan legenda. Lalu di sini untuk menampilkan tabelnya. Dan berikut hasil dari tabelnya. Visualisasi ini menampilkan perbandingan antara nilai suhu aktual dan suhu prediksi dari model random forest pada data testing.
Sumbu X menunjukkan suhu aktual derajat Celcius dan sumbu Y menunjukkan suhu prediksi. Garis merah putus-putus mempresentasikan garis ideal Y sama dengan X, yaitu kondisi di mana prediksi sama persis dengan nilai aktual. Dari visualisasi terlihat bahwa titik-titik data tersebar cukup rapat di sekitar garis ideal, yang menunjukkan bahwa model random forest mampu memprediksi suhu dengan akurasi yang baik. Semakin dekat titik-titik ke garis merah, semakin akurat prediksi yang dihasilkan. Nilai R kuadrat sebesar 84,93% mengindikasikan bahwa model mampu menjelaskan 84,93% variasi suhu yang terjadi di wilayah Nordik. Jadi beberapa titik yang terlihat menyimpang dari garis ideal umumnya terjadi pada rentang suhu ekstrim, bisa sangat dingin atau sangat hangat, yang menunjukkan bahwa model masih memiliki tantangan dalam memprediksi kondisi cuaca ekstrim. Namun, secara keseluruhan, sebaran titik yang cukup rapat di sekitar garis ideal menandakan bahwa model random forest telah berhasil menangkap pola suhu dengan baik dan layak digunakan untuk sistem peringatan dini cuaca. Baik, cukup penjelasan tentang studi kasus forecasting data mining cuaca di negara Nordik dari saya. Kesimpulannya adalah, model random forest telah dinyatakan berhasil, dan semua kriteria sukses terpenuhi dari MAE, RMSE, dan R kuadrat. Prediksi suhu akurat dengan error rata-rata 1,23 derajat Celcius. Model siap digunakan untuk prediksi cuaca di negara Nordik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.